Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim Aris Karya, NIM 2025200028, kelas TIA semester 2. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang input output sistem komputer. Sistem komputer. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen tersebut terdiri dari manusianya, yaitu brainware, perangkat lunak, software, dan perangkat keras, hardware. Jadi sistem komputer itu merupakan peranti elektronik yang berupaya menerima data input atau data masukan. Data-data tersebut akan diproses menjadi data yang berguna oleh CPU pada komputer. Data tersebut akan dipaparkan atau dikeluarkan output yang akan ditampilkan atau dikeluarkan oleh monitor ataupun mesin cetak lainnya. Fungsinya sendiri yaitu satu, untuk menginput data. Di sini sistem komputer akan menginput seluruh jenis informasi data yang telah dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat keras atau yang disebut hardware. Hardware itu seperti keyboard, mouse, joystick, dan hal lain sebagainya. Terus fungsi yang kedua dari sistem komputer ini yaitu memproses data, melakukan suatu proses yang bertugas untuk mentransfer sebuah data menjadi sebuah informasi data yang bisa dibaca oleh memori komputer. Jadi pada proses ini biasanya terjadi pada Central Processing Unit atau yang kita sebut CPU selaku otak utama komputer. Terus fungsi ketiga dari sistem komputer yaitu menghasilkan data, menghasilkan sebuah output yang datanya itu berasal dari data yang telah diproses sebelumnya. Hasil dari output data tersebut dapat berubah sebuah informasi, video, gambar, suara yang sudah termasuk ke dalam sebuah pengolahan data. Sistem input output. Pada dasarnya, tugas utama komputer adalah processing dan input output. Sebagian besar waktunya digunakan untuk mengolah input output, sedangkan processing hanya bersifat insidental. Sifat insidental itu artinya hanya dilakukan dalam waktu tertentu saja. Jadi processing itu tidak selamanya bekerja gitu ya. Jadi processing itu hanya bekerja saat dia akan memproses saja, tidak terus menerus memproses, tidak akan bekerja terus menerus. Jadi pada konteks input output, peranan sistem operasi adalah mengatur dan mengontrol perangkat input output dan operasi input output. Pengertian sistem input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem dan menentukan keluaran sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan, maintenance input, dan masukan sinyal input. Umumnya data yang diperlukan adalah sebagai masukan sistem yang diturunkan dari kebutuhan informasi. Agar data dapat diterima oleh komputer dengan baik, komputer memiliki peralatan yang berfungsi untuk hal ini yang disebut dengan input device. Input device itu seperti mouse, joystick, touchpad, modem, flash disk, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian sistem output yaitu hasil dari suatu proses atau aktivitas menerima data dari hasil pengolahan pada bagian pemrosesan. Tentu saja pada bagian ini diperlukan juga peralatan yang bekerja, di mana peralatan tersebut disebut dengan output device. Output device itu seperti monitor, speaker atau pengeras suara, LCD proyektor, handset atau headphone, dan lain-lainnya. Jadi setelah dari sistem input dimasukkan, lalu lanjut ke bagian pemrosesan. Setelah pemrosesan itu akan diteruskan atau ditindaklanjuti oleh sistem output dan dikeluarkan menjadi data yang sudah jadi. Fungsi input output. Dalam mewujudkan fungsinya diperlukan antarmuka internal dengan komputer, CPU dan memori utama, dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolannya. Dua fungsi utama dari input output
yaitu yang pertama sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui sistem bus. Yang kedua yaitu sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Selain dua fungsi utama dari input-output yang tadi di atas, yaitu ada juga fungsi dalam menjalankan tugas. Input-output dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama adalah kontrol dan pewaktuan. Terus kedua komunikasi CPU, ketiga komunikasi dengan perangkat eksternal, keempat pembufferan data, kelima deteksi kesalahan. Saluran input output. Tujuan dari saluran input output adalah sebagai perantara antara CPU, main memory dengan unit pengontrolan penyimpanan. CPU berkomunikasi dengan saluran melalui beberapa perintah yang sederhana. Saluran biasanya berkomunikasi dengan CPU melalui cara interupsi. Interupsi akan terjadi jika keadaan error terdeteksi, misalnya interupsi CPU yang salah atau jika aktivitasnya input output telah diakhiri. Jika interupsi terjadi, kontrol akan bercabang melalui rutin pengendali interupsi, interrupt handler routine, di mana kontrol akan menentukan penyebab dari interupsi, melakukan kegiatan yang tepat, kemudian mengembalikan kontrol pada pemanggil atau seller. Kesalahan input-output. Peralatan yang mengalami input-output error adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat penggunaan perangkat peripheral seperti printer atau hard drive eksternal. Input-output berarti input atau kesalahan output yang disebabkan oleh driver yang sudah usang atau belum diaktifkan. Input-output merupakan bagian yang sangat penting dari sistem operasi. Bentuknya sangat bervariasi dan dibuat untuk fungsi atau operasi khusus. Beberapa di antaranya telah menjadi pertimbangan bagi perkembangan komputer modern seperti mouse, keyboard, disk drive, display adapter, USB device, network device, audio device, printer device untuk orang catat, dan masih banyak lagi varian peripheral untuk tujuan khusus tersebut. Data buffering. Buffer data merupakan bagian dari memori pada perangkat komputer yang berfungsi menyediakan tempat sementara untuk data sebelum diproses, yang dimana data tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi permintaan pengguna. Fungsi penting lainnya yaitu untuk membantu meminimalkan potensi kerusakan data pada saat diproses. Salah satu mekanisme dasar yang ditemukan pada buffer data adalah bahwa informasi diproses dalam urutan yang logis. Dengan adanya buffer dapat membantu suatu sistem yang kewalahan pada saat memproses permintaan oleh para pengguna, dan buffer membantu mengurutkan urutan permintaan proses yang dilakukan oleh pengguna, seperti proses permintaan pertama dan kemudian pindah ke permintaan berikutnya di dalam antrian. Jadi misalnya itu seperti kita itu sedang belanja di minimarket gitulah, misalnya kan di kasir, kita diatur oleh pihak kasirnya untuk mengantri. Coba kalau misalnya kita bareng ya dengan konsumen lainnya langsung gitu, pasti kasirnya akan bingung. Nah, sama halnya dengan sistem komputer ini ya, data buffering ini ya, sama halnya dengan buffering itu mengurutkan gitu, membuat antrian. Jadi perintah-perintah yang kita lakukan, kita masukkan atau kita perintahkan kepada sistem komputer itu akan diantrikan gitu. Jadi tidak langsung brok semua dikerjakan, tidak, karena kalau seperti itu nanti akan terjadi error kepada sistem komputernya tersebut. Maka adanya buffer untuk memproses data tersebut hingga menjadi data yang bagus. Error detection. Error detection merupakan proses pendeteksian kesalahan yang dilakukan ketika data dalam suatu proses transmisi. Maka model input-output akan melaporkan kesalahan tersebut. Nah, jadi misalnya itu informasi kesalahan pada CD-ROM. Misalnya adanya kaset yang rusak, tidak dapat dibaca dan macet gitu atau macet. Maka sistem akan memberitahu bahwa adanya kesalahan pada bagian CD. Itu. Jadi kita langsung tahu itu loh, oh ini ternyata kasetnya tidak bisa dibaca atau
CD-nya yang rusak, kan kita bisa tahu, tidak semesta-semesta kita langsung paksakan dulu gimana kita enggak gitu. Oke, terima kasih. Itu sedikit paparan dari presentasi saya pada hari ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.